Saudara, judul khotbah saya hari ini adalah semua orang butuh keluarga rohani. Kita semua punya keluarga jasmani, ayah, ibu kita, anak kita, dan sebagainya. Tapi kita juga butuh keluarga rohani, di mana supaya kita bisa bertumbuh secara rohani. Next. Setiap manusia perlu komunitas yang baik. Kalau tidak, ia bisa menjadi rusak. Saudara, kita manusia diciptakan Tuhan untuk menjadi makhluk sosial. Maksudnya makhluk yang perlu bergaul dengan orang lain. Kita bukan diciptakan Tuhan menjadi makhluk soliter, yang sendirian. Seperti Tarzan, ya di hutan gitu sendirian. Kita bukan demikian. Tapi Tuhan menciptakan kita untuk hidup dan bergaul bersama dengan kelompok manusia yang lain. Sehingga kita bisa bertumbuh dan berkembang. Tapi kalau komunitas kita itu tidak baik, itu bisa merusakkan kepribadian kita. Mari kita lihat ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 33. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Biarpun di rumah anak kita sudah dididik dengan baik. Tapi ketika dia keluar, lalu bergaul dengan orang yang tidak baik, maka pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Gembala pembina kita Pak Niko, itu mengatakan saudara, kepada para pemimpin gereja di bawah beliau, sekalipun saudara punya uang, tapi jangan buru-buru mengirimkan anak saudara ke luar negeri. Kalau mereka belum matang, dikirim ke luar negeri di lingkungan yang baru, bisa menjadi rusak, ya, ketika ada pergaulan bebas dan sebagainya. Karena itu pastikan anak kita di sini sudah dididik takut akan Tuhan. Lalu ketika ngirim ke luar negeri, misalkan sekolah di luar negeri, coba cari lingkungan yang baik. Ya kalau bisa ada gereja di dekat situ, atau ada perkumpulan Kristen yang baik di situ. Lebih bagus lagi kalau ada persatuan mahasiswa Indonesia yang bisa mengajak anak kita untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan dan seterusnya. Kalau bisa lagi ada orang tua atau kelompok yang bisa mengawasi anak kita. Karena kalau tidak, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Anak kita yang tadinya baik-baik bisa menjadi rusak. Next. Nah ini ada contoh yang ekstrim. Kejadiannya di Ukraina yang sekarang sedang perang. Itu tahun 1991. Jadi di Ukraina, pada tahun 1991, ditemukan seorang bocah berusia 8 tahun, yang kemudian diketahui namanya Oksana Malaya. Bocah ini hidup bersama dengan kawanan anjing. Saudara, dan karena hidup dalam kawanan anjing, bocah ini jadi seperti anjing. Jalannya merangkak. Kemudian dia suka menjulurkan lidahnya seperti anjing. Dan dia menyala, saudara. Guk, 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 gitu seperti anjing, saudara. Karena niru-niru kelompok anjing di mana dia ada. Nah setelah diadakan penelitian, ternyata Oksana Malaya ini ketika masih bocah berumur 2 tahun, oleh orang tuanya yang pecandu minuman keras, itu dibiarkan di luar rumah, saudara. Hidup di luar rumah. Sehingga anak kecil ini mencari tempat yang bisa hangat, saudara. Dan dia menemukan kandang anjing, dan dia tinggal bersama anjing itu. Anjing-anjing itu selama 6 tahun. Jadi dari umur 2 tahun, ditemukan umur 8 tahun. Dan karena 6 tahun itu tadi dia jadi sudah seperti anjing gitu kelakuannya. Tapi untung setelah ditemukan bisa diperbaiki, akhirnya dia menjadi normal dan akhirnya bekerja di sebuah institusi yang ngurusin hewan-hewan liar. Saudara, jadi kebiasaan yang baik itu bisa dirusak ketika pergaulannya rusak. Ketika bocah ini bergaul dengan kawanan anjing selama 6 tahun, dia jadi seperti anjing, saudara. Ya. Jadi hati-hati, saudara, dengan pergaulan kita. Katakan amin. Next. Orang yang semula baik di lingkungan yang rusak bisa ikut menjadi rusak. Tadinya saudara baik, tapi kemudian bergaul dengan para penjudi, pemabuk, orang yang seks bebas, narkoba dan sebagainya, lama-lama bisa ikut, saudara.
Lebih gampang orang ikut yang jelek daripada orang ikut yang baik. Benar atau benar? Itu hati-hati saudara. Ya. Orang lebih cepat ikut yang jelek daripada orang ikut yang baik. Karena itu kita butuh benar-benar lingkungan yang baik. Next. Karena itu kita semua butuh lingkungan pergaulan yang baik. Dan itu bisa kita dapatkan di gereja dan terutama di KUL. Di gereja lingkungan yang baik, saudara. Kita menyembah, memuji Tuhan, mempermuliakan Tuhan, dan seterusnya. Tapi di gereja, kekurangannya itu kita tidak bisa berinteraksi dengan dekat. Ya karena gereja itu ribuan orang, saudara. Sehingga tidak bisa mengenal dari dekat. Berbeda dengan KUL. KUL itu hanya antara 6 sampai 15 orang. Kalau KUL itu sudah berkembang sampai lebih dari 20 orang, itu biasanya akan dipecah, saudara. Supaya tidak terlalu besar. Ya. Sehingga anggota KUL bisa mengenal satu sama lain. Next. KUL itu apa sih? KUL adalah keluarga rohani. Katakan keluarga rohani. Wadah atau tempat untuk menggembalakan dan memuridkan jemaat dan pekerja. Sehingga mereka makin hari makin serupa dengan karakter Kristus. Jadi sekali lagi, KUL itu adalah keluarga rohani. Wadah untuk mengembalakan dan memuridkan. Memuridkan itu mengajar, saudara. Ya. Prinsip-prinsip firman Tuhan bagi jemaat dan pekerja. Karena itu semua jemaat dan pekerja itu diharapkan ikut KUL. Supaya makin hari mereka makin bertumbuh, karakternya menjadi makin serupa dengan karakter Kristus. Next. Di dalam keluarga rohani itu, setiap anggotanya saling topang-menopang satu sama lain. Ada yang sharing firman Tuhan, ada yang membagikan kesaksian, pujian, dan lain-lain. Saudara, kalau di gereja seperti ini, sekalipun ini perkumpulan yang baik, kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan sebagainya, mendengar firman, tapi tidak bisa sharing satu sama lain. Ya kalau masing-masing ini memberi kesaksian misalkan, atau sesuatu nggak bisa, sudah waktunya nggak ada. Dan kalau khotbah, seperti sekarang saya khotbah, itu hanya satu arah. Saudara ngerti khotbah saya atau enggak ngerti, harus ngerti. Ya, enggak peduli ngerti, enggak ngerti, harus ngerti gitu. Kan enggak bisa tanya, kalau saudara enggak ngerti Pak, tanya Pak, tanya, sana, ini pulangnya nanti jam 5 sore. Kan enggak mungkin, saudara. Beda dengan di KUL. Di KUL itu bukan khotbah seperti ini. Sharing. Firman Tuhan di-sharingkan. Misalkan hari ini sudah dengar khotbah saya, enggak gitu ngerti. Nanti KUL itu biasanya tengah minggu, saudara. Ya, bisa Kamis, Jumat, atau apa disepakati bersama. Sore hari biasanya. Nah, sepakat. Kemarin tuh Pak Yongki khotbah itu kok saya enggak begitu ngerti ya? Apa maksudnya? Sharing, saudara. Ya, dan penerapannya bagaimana? Aplikasinya bagaimana? Itu bisa dibicarakan. Ya, tidak satu arah. Sehingga bisa bertumbuh. Membagikan kesaksian. Ya dari tadi, ini kebaktian ketiga yang saya ikut. Itu dari tadi pagi, dari kebaktian pertama itu semuanya ada kesaksian. Lain-lain kesaksiannya. Ya bagus-bagus, saudara. Itu kan menguatkan. Tadi ibu punya masalah ekonomi. Ya. Suaminya kelihatan kehilangan kerjaan atau usahanya drop. Sedangkan dia harus bayar rumah tadi 3 juta per bulan. Ya, kebingungan, saudara. Akhirnya minta didoakan sama KUL-nya. Doa bersama, tiba-tiba mujizat terjadi. Kalau nggak salah itu berarti tiba-tiba angsurannya dipotong ya. Yang dari 3 juta jadi 700.000 per bulan. Sehingga masih bisa nyicil, saudara, dan seterusnya. Tuhan kita hebat. Dan kalau kita ada di KUL, saling menguatkan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi, kesimpulannya ikutlah KUL. Katakan kiri kanan, ikutlah KUL. Ini kurang mantap ya. Coba kasih tahu kiri kanan, ikutlah KUL. Ya supaya saudara bisa bertumbuh secara rohani, ya, menjadi dewasa rohani, memiliki karakter seperti Kristus. Next. Nah, motonya KUL, kesatuan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Saudara, tadi istri saya bilang, itu kan sudah ada di sini, di depan. Kenapa kok nggak baca di depan? Saya minta saudara bacanya di sana, saudara. Ya supaya saudara lihat itu moto KUL kita selalu pasang tiap hari, saudara. Coba diperhatikan, kita baca bersama-sama itu motonya KUL dari depan, saudara ya.
Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, jadi tiap kali sudah beribadah di tempat ini sudah lihat motonya cool. Kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Saudara, beda dengan di gereja. Kalau di gereja orangnya banyak, sehingga saudara mungkin tidak begitu mengenal yang satu sama lain. Mungkin hanya kenal, oh ini bapak ini ya, sering duduknya di sebelah sini, ibu itu biasa duduk di sini. Nggak begitu kenal namanya siapa, keluarganya bagaimana, nggak kenal. Tapi kalau di Kul pasti kenal. Beliau ini namanya Pak Yunus, istrinya namanya Ibu Winda, keluarganya begini, 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 pekerjaannya begini, begini, dan sebagainya, pasti kenal. Karena hanya 6 sampai 15 orang, saudara. Ya, terjadi kesatuan hati. Ya kalau tidak mengenal bagaimana satu hati gitu. Dalam Kul bisa bersatu, ada kesatuan hati. Setelah bersatu hati, saling mengenal, saling mengasihi. Berikutnya tumbuh bersama. Tadi dengan sharing, firman Tuhan dibahas bersama, didoakan, ada masalah, ada yang kesaksian dan sebagainya. Itu rohaninya mulai tumbuh, saudara. Tumbuh bersama. Dan akhirnya memenangkan jiwa. Di Kul paling gampang memenangkan jiwa, saudara. Adakan aja acara, misalkan Pak Yunus ulang tahunnya nanti Pak, tanggal 10 umpamanya. Bikin Pak acara, nggak usah mewah Pak. Dengan pisang goreng, singkong, ya dengan minuman air teh gitu. Adakan acara ulang tahunnya Pak Yunus. Nah, waktu ulang tahun undang saudara-saudara kita, keluarga kita, teman kita yang belum ikut Kul, yang belum mengenal Tuhan, undang aja. Alasannya merayakan ulang tahunnya Pak Yunus. Ya. Nah, di situ nanti mulai ada pendekatan, sehingga lama-lama bisa ikut menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Next. Nah, di dalam keluarga rohani ini, dalam Kul, peranan seorang gembala Kul sangat penting. Karena dialah yang mengatur, mengarahkan, dan memengaruhi Kul yang dipimpinnya untuk mencapai tujuannya. Tujuan Kul itu untuk menjadikan orang-orang itu punya karakter seperti Kristus, menjadi dewasa rohani. Nah, gembala Kul ini punya peranan yang sangat penting, saudara, untuk mencapai Kulnya, mencapai tujuannya. Saudara, sebetulnya semua pemimpin di organisasi, di institusi itu sangat penting. Di gereja, kalau saya memble, saudara jadi memblo. Pemimpin itu bukan karena luar biasa, saudara. Pemimpin itu sangat penting karena menentukan apakah organisasi yang dipimpinnya itu bisa mencapai tujuan. Ya, pemimpinnya kalau pemimpinnya sendiri sudah nggak benar, bagaimana dia mau mengarahkan orang-orang yang dipimpin ke arah yang benar? Di satu kantor, di satu perusahaan, pemimpinnya penting, saudara. Ya semua penting, tapi pemimpin yang paling mengarahkan. Do you understand? Ya, karena itu gembala-gembala Kul, jadilah gembala Kul yang luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Next. Guna menjadi seorang gembala Kul yang baik dan efektif diperlukan keteladanan. Katakan keteladanan. Ini sangat penting, saudara. Banyak orang itu memimpin hanya dengan omong doang. Omong doang. Atau NATO, no action, talk only. Itu kalau orang Perancis bilang akeh tunggale, Pak. Pak Yunus ngerti nggak akeh tunggale? Nggak ngerti ya? Bahasa Jawa, Pak. Banyak kalau cuma modelnya gitu. Ya akeh tunggale. Saudara, kita memimpin yang paling efektif itu dengan memberi keteladanan. Jalan di depan. Tunjukkan arah dengan cara memberikan teladan. Pak Niko, gembala pembina kita berkata bahwa para pengkhotbah di GBI Gatot Subroto di bawah beliau, itu kalau berkhotbah diharapkan berkhotbah bukan hanya teori, tapi berkhotbah berdasarkan apa yang sudah dihidupi. Jadi apa yang mau kita khotbahkan, kita sudah jalankan dulu, baru kita khotbahkan. Kalau enggak itu namanya omong kosong. Saudara, anak saya Bill, itu dia punya kegemaran berdoa dan baca Alkitab. Dari dulu sebelum menikah sampai sesudah menikah, dia masih jalankan. Kenapa?
Salah satu sebab yang paling kuat, saudara boleh tanya sama Bill. Karena dia lihat saya tiap hari bersaat teduh. Saya berdoa, baca Alkitab. Kalau saya ngomong sama anak saya, Bill, kamu harus berdoa tiap hari. Kamu harus baca Alkitab tiap hari. Itu akan masuk sini, keluar sini, saudara. Dia tidak akan lakukan. Tapi ketika dia lihat, saya lakukan itu setiap hari. Itu membekas di hatinya, saudara. Tanpa disuruh, dia lakukan sendiri, saudara. Karena keteladanan itu yang bicara sangat kuat. Saudara, saya kalau berkata sama saudara, saudara harus paling cinta Tuhan. Bukan cinta harta, bukan cinta yang lain. Saya berikan keteladanan, saudara. Tadi malam ada adik ipar saya datang berkunjung ke rumah saya. Dia ngajak anak didiknya, ya seorang pemuda yang kelihatannya dididik sama dia untuk bisa berhasil gitu. Nah waktu bercakap-cakap, pemuda itu bilang, Om, kok Om itu apa enggak kepingin jadi kaya ya? Itu saya lihat gerejanya Om gede banget. Ketika dia lewat sini ke rumah saya, saudara, dia lihat gerejanya gede banget. Kan Om bisa kaya. Saya bilang saya bisa kaya. Tapi saya tidak mencari kekayaan. Biarpun dengan keadaan saya sekarang, itu saya bisa kaya, saudara. Ya saya bisa, ya saya tidak usah detail lah. Soalnya kalau detail ini tidak enak, rasanya membanggakan diri. Tapi saya ini ngomong sama saudara ini, saya ngajar. Ya supaya saudara tahu yang saya omong, itu saya lakukan. Ya saya itu punya hak, gimana ya, ngomongnya tidak enak lah. Pokoknya sekian puluh persen dari penghasilan gereja, dengan jumlah jemaat sekian, itu untuk gembala dan stafnya. Itu saya bisa ngatur, saudara. Saya sebagian besar untuk saya, stafnya tidak usah banyak-banyak, Pak. Gajinya kecil aja. Bisa, saya kaya raya, saudara. Saya mau beli mobil 5, rumah berapa biji bisa. Tapi tidak saya lakukan. Saya gunakan uang yang ada untuk pelayanan, sekolah, taman doa, untuk macam-macam, saudara. Mengembangkan pelayanan. Saya merasa sudah cukup, saudara. Tiap hari, kalau saya bersaat teduh atau saya di tempat tidur, saya selalu bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Apa yang sudah kau berikan pada aku sudah lebih dari cukup. Aku tidak menginginkan lebih dari ini. Sudah cukup, Tuhan. Saya punya semua, saudara, makan, minum, pakaian, kendaraan, dan sebagainya. Rumah yang saya tempat itu bukan rumah saya, saudara. Itu rumah pastori. Mobil saya cuma satu, itu yang pribadi itu cuma Innova. Itu sudah umurnya 4 tahun. Belinya juga dengan nyicil. Padahal kalau mau saya bisa beli Mercy, bisa beli Alphard, bisa beli macam-macam. Ya dengan uangnya gereja. Tapi saya tidak lakukan. Lebih baik itu digunakan untuk pelayanan. Sudah cukup. Bahkan kalau misalkan saya mau berlibur ke Bali misalkan, bisa Pak. Ya, nggak perlu minta uangnya Pak Yunus. Ya saya bisa pergi ke sana. Cukup lah, terus buat apa lagi? Saya bilang, loh Om, apa Om nggak kepingin kaya? Enggak, saya bilang. Karena saya sudah cukup. Kalau saya mati, saya tidak bawa apa-apa. Tidak ada 1 sen pun harta saya bawa ke surga. Ya, semuanya ditinggal di bumi. Jadi ketika di bumi ini, yang kita perlukan sudah cukup, mau cari apa lagi? Semuanya sudah ada. Bahkan menurut saya sudah berlimpah. Ya saya sekali lagi tidak kaya. Tapi saya rasa apa yang Tuhan berikan pada saya itu sudah lebih dari cukup. Saya mau apa? Ada. Ya Tuhan itu sangat baik. Dan sisanya biar untuk pelayanan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ya next. Jadi memimpin dengan keteladanan itu yang paling sulit. Tapi sekaligus paling efektif. Sulit saudara memimpin dengan keteladanan karena saudara harus lakukan yang saudara ajar. Kalau cuma ngasih pelajaran gampang. Ya, Pak Yunus kan pinter. Dikasih pelajaran Alkitab, Bapak suruh khotbah lagi ngajar bisa enggak? Bisa. Ya, kalau orangnya pinter pasti bisa gitu loh. Itu enggak sulit. Tapi kalau keteladanan itu harus dijalankan dulu, Pak. Yang Bapak baca, yang Bapak pelajari harus jalankan dulu baru Bapak bisa ngajar orang lain. Itu yang sulit. Tapi ketika orang melihat keteladanan kita, itu sangat berbekas di hati semua. Saya berdoa, saya ini ngomong gini, saya sudah timbang-timbang. Tuhan, saya ini kalau ngomong begini, nanti orang berpikir saya itu mau sombong-sombongan.
Tapi saya berpikir gini loh, ini kan bicara keteladanan. Saya sudah lakukan dulu. Yang saya ngomong ini saya lakukan, saudara. Dan saya percaya, kalau hati saudara bersih, ketika saudara mendengar apa yang saya katakan, bahwa saya lakukan yang saya katakan, itu akan membekas di hati saudara. Dan membuat saudara juga mau melakukan yang sama. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, jadi mohon maaf kalau ada yang bilang, Pak Yongki ini sombong-sombongan, ya terserah sih. Tapi saya sudah timbang, Mbak. Saya mau ngomong enggak gitu. Tapi saya berpikir dampaknya lebih bagus, Pak. Ya, karena saya ngomong yang saya sudah lakukan. Ya, jadi kalau jemaat misalkan digoda untuk apa gitu kan, untuk ingat, oh ya Pak Yongki aja begitu gitu loh. Ya, jadi itu bisa membuat mereka rindu untuk berbuat yang sama. Saudara, kerinduan saya cuma satu. Ya, saya sudah pernah ngomong. Saya tidak rindu jadi kaya. Saya tidak rindu jadi terkenal dan lain-lain tidak. Kerinduan saya cuma satu. Sisa hidup saya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya rindu membawa sebanyak mungkin jemaat, orang-orang yang saya pimpin, saya gembalakan, orang-orang yang mendengar khotbah saya melalui YouTube, Facebook dan sebagainya. Itu untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang bertumbuh secara rohani, orang yang dewasa secara rohani. Sehingga nanti kalau Yesus datang, ikut rapture. Saudara dengar baik-baik ya. Yang ikut rapture kalau Yesus datang itu hanya orang yang dewasa rohani. Kenapa? Tidak mungkin bocah rohani itu ikut rapture. Karena yang ikut rapture itu pengantin Kristus. Jadi kalau saudara bukan pengantin Kristus, saudara tidak akan ikut rapture. Pengantin Kristus itu pasti dewasa. Amin. Sekali lagi kalau saudara tidak dewasa rohani, orang saya dengar kan, wah mau ikut rapture, wow amin. Orang kan heboh, saudara. Semuanya mau angkat tangan 2 kalau perlu dengan kakinya. Tapi itu no way, saudara. Saudara tidak akan ikut rapture kalau saudara tidak dewasa rohani. Tidak mungkin bocah rohani jadi pengantin Kristus. Kan kebangetan, bocah rohani, pengantin Kristus. Nggak mungkin. Ya. Jadi hanya orang-orang yang dewasa rohani, yang sudah makin serupa dengan Kristus, tapi belum sempurna ya, saya pun tidak sempurna, saudara. Saya tidak ngomong sempurna ya. Kita sedang menuju kesempurnaan. Ya, sedang berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi serupa dengan Kristus, biarpun belum sempurna. Nah, ketika Yesus datang, orang-orang yang sudah dewasa rohani akan diangkat, diubah dengan tubuh kemuliaan, lalu masuk ke dalam surga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Next. Nah, ini ayatnya, saudara. 1 Petrus pasal 5 ayat 3. Ini ucapan Rasul Petrus ditujukan pada para gembala. Ya, ini ucapan Petrus kepada para gembala, termasuk gembala Kul. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan padamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Menjadi teladan. Katakan, saya harus menjadi teladan bagi orang lain. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Itu kehendak Tuhan. Di situ ada gambar yang ya lucu juga nggak lucu ya. Orang buta menuntun orang buta. Itu ucapan Tuhan Yesus. Janganlah orang buta menuntut orang buta, karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Saya pernah ngalamin benar-benar. Waktu saya masih di kota Semarang, kota kelahiran saya. Waktu saya masih SD, dulu namanya bukan SD, sudah SR, Sekolah Rakyat. Nah itu sekolah rakyat saya itu tidak terlalu jauh dari rumah. Sehingga kalau saya pulang pergi ke sekolah, itu jalan kaki. Nah pada suatu hari ketika saya pulang dari sekolah, tiba-tiba saya dengar orang berteriak-teriak, saudara, minta tolong. Saya lihat, loh kok nggak ada orangnya. Saya lihat ada lubang, saudara. Lubang itu lubang selokan, tutupnya terbuka kayak gitu tadi. Saya lihat di dalamnya, ada seorang pria buta, kejeblos dalam lubang. Kasihan banget, saudara. Nah saya anak kecil nggak bisa nolong kan. Jadi akhirnya orang-orang dewasa yang ada di situ, orang besar yang nolong orang buta itu naik ke atas. Lubangnya dalam, Mbak. Kasihan juga dia. Nah saudara, kalau kita sebagai pemimpin, kita juga buta rohani. Kita nuntun orang lain menuju satu arah, sama-sama kejeblok dalam lubang. Karena itu para pemimpin, termasuk ketua atau gembala Kul,
harus celik rohaninya. Ya harus sudah mulai bertumbuh dewasa rohani. Sehingga saudara bisa memimpin anggota kulus darah untuk menuju ke destiny yang Tuhan kehendaki. Yaitu makin lama, makin serupa dengan Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Next. Nah, ini endingnya saudara. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah tumbuh bersama untuk menjadi makin serupa dengan Kristus. Ikutlah kul dan menangkanlah jiwa bagi Tuhan. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya.